Kita bisa lihat di sini tampilannya sudah support multiple screen, mulai dari tampilan desktop, lalu tampilan tablet dan juga tampilan mobile untuk di HP. Kita bisa lihat di sini fitur-fiturnya sudah sangat banyak sekali ya teman-teman. Mulai dari list produk, tampilan register kasir, kemudian ada variasi produk seperti misalkan level kepedasan, kemudian porsinya ada kalau misalkan reguler tanpa biaya, lalu misalkan large tambah Rp5.000. Kemudian juga di sini ada fitur redeemable di mana customer di sini sudah bisa membuat akun dan bisa mengumpulkan loyalty point yang mana nanti poinnya bisa digunakan untuk di-redeem pada produk-produk tertentu. Nah, langsung saja karena ini adalah preview di dalam Google Apps Script-nya, kita coba klik publish. Di sini sudah saya publish, di sini URL-nya go.okgas.app/gaspos. Kita klik open. Nah, publish ke URL OKGas sendiri sudah otomatis tinggal klik publish di extension OKGas tanpa harus manual ke Blogspot atau iframe lainnya. Nah, ini tampilan awalnya. Teman-teman bisa lihat di sini sistemnya adalah login dengan akun, select account, kemudian pilih di sini ada admin, ada supervisor, ada staff. Kalau admin bisa rubah semua akses, kalau supervisor hanya bisa akses edit produk, tambah produk, kemudian penjualan dan juga void transaksi dan juga edit setting, sebagian setting. Nah, kalau untuk staff hanya untuk transaksi saja. Kita coba login dengan admin. Nah, di sini sistemnya sistem PIN, jadi insya Allah sangat mudah, sudah support keyboard dan juga support touchscreen. Jadi tinggal klik aja, misalkan di sini PIN-nya 16 kali. Nah, kalau sudah berhasil login, nanti dia akan masuk tampilan seperti ini, tampilan admin. Kita bisa klik di sini full screen untuk tampilan fullnya. Jadi benar-benar seperti aplikasi ya teman-teman, walaupun ini adalah web app. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan di awal ada search bar, teman-teman bisa cari berdasarkan produk, misalkan nasi goreng kampung. Atau berdasarkan SKU, nanti kita praktekkan bisa support kamera juga di sini, nanti dari HP di scan langsung muncul produk dari SKU yang dicari. Kemudian di bawahnya ini ada kategori. Ini bisa kita drag seperti ini. Bisa di drag di desktop maupun di mobile. Kemudian di sini ada tulisan Max 74, Can Max 74. Artinya 74 tersedia 74 stok. Karena nanti di stok yang ada di sistem aplikasi Gaspos ini saya namakan Gaspos. Jadi stoknya itu bisa berdasarkan ingredients atau bahan baku dan juga berdasarkan regular stock, langsung masukin berapa jumlahnya. Nah, contoh di sini di bawah, nah ini stoknya 120, artinya ada 120 udang. Nah, dia nggak pakai ingredients based stock, jadi nggak ada tulisan dapat dibuat berapa lagi nih. Kalau ini ada nih, jadi misalkan sisanya ada 66, jadi artinya bahan bakunya cuma ada sekitar bisa ngebuat 66 gado-gado contoh. Lalu kita klik. Nah, nanti bisa muncul di sini sharing platter tambah 20.000, kita klik add to cart. Kemudian di sini kita klik lagi, misalkan mau beli customer mau beli goreng kampung, pedasnya medium, kemudian porsinya dibesarin, lalu tambah lagi misalkan kue tiaw siram sari, tambah medium spice-nya, noodle tipenya misalkan rice noodle, kita klik add to cart. Lalu minumnya misalkan bisa dari situ, bisa dari sini. Cold drink-nya ada apa nih? Ada es teh manis. Tambahkan es teh manisnya mau 2, tinggal diklik 2 di sini. Oke. Kemudian di sini sudah support service charge ya teman-teman. Di sini kalau klik subtotal, kita bisa atur nih service charge-nya misalkan 5%, lalu tax-nya 10%. Kemudian kita bisa tambahkan misalkan di sini nasi goreng kampung, tambahkan add note. Misalkan jangan terlalu pedas. Kita klik save note. Nah, nanti akan muncul di sini.
Lalu teman-teman di sini bisa pilih, sebelah kanan ini bagian dari keranjang, bisa pilih, customer siapa. Contoh customer-nya kalau misalkan, dia nggak mau bikin akun, tinggal klik guest login, atau misalkan sudah ada nih namanya nih siapa, misalkan Budi Santoso. Atau misalkan customer baru tinggal klik aja add, tambahkan nama, phone number, dan email address. Phone number di sini, bisa, pakai WhatsApp ya, karena nanti ada fitur kirim struk via WhatsApp yang sudah terintegrasi langsung di aplikasi Kasir ini. Oke, kalau sudah misalkan guest aja contoh, kemudian tabelnya pilih kalau mau dine in, kalau misalkan mau take away nggak ada tabelnya karena dibungkus. Dine in ini misalkan select table. Nah, di sini di table ini, nah ini menariknya adalah kita bisa buat area-area sesuai dengan restoran atau tempat yang dijalankan kasir ini. Contoh indoor, indoor ada di sini ada outdoor teras, ada private room, ada bar counter. Nah, contoh indoor di sini ini tabelnya misalkan table 5. Atau bisa juga di sini tambahkan misalkan meja dekat apa nih, wastafel. Jadi kita bisa memudahkan nanti waitersnya untuk nganterin produknya. Oke, kalau sudah table 5 di sini total. Nah, di sini ada dua versi, ada dua cara. Yang pertama bisa kita hold di sini, bisa misalkan hold aja, misalkan si customernya di pending dulu pesannya karena misalkan nungguin orang. Atau open bill. Kalau open bill ini jadi ordernya ini sudah masuk, sudah dikirim ke layar kitchen, kemudian di layar kitchen itu nanti bisa diproses tapi billingnya masih kebuka. Jadi si customer tuh bisa nambah lagi pesanannya tanpa harus bikin bill baru lagi gitu. Atau langsung aja bayar di sini, pay now. Di sini sudah support cash payment, card payment, QRIS payment tanpa pakai payment gateway. Jadi ketika di-scan langsung muncul kode QRIS sesuai dengan nominal. Kemudian ada custom payment gateway, custom payment. Misalkan bisa kita masukin GrabFood, GoFood atau ShopeePay. Misalkan ada dari GrabFood nih. Jadi biar gampang nge-trackingnya, kita masukin aja di sini pilihnya payment nanti GrabFood gitu. Nah, sekarang contoh kita mau bayar pay now misalkan via QRIS, kita klik. Nah, nanti akan nge-generate ini tanpa payment gateway. Dan ini nanti kodenya akan muncul seperti ini. Ini kalau di-scan muncul nanti total amount-nya Rp166.320. Nanti kalau sudah bayar, finish payment. Oke, nah seperti itu teman-teman. Nah, jadi lanjut lagi. Ada satu yang saya lupa jelaskan di sini. Sebenarnya ketika kita sudah muncul layar ini, layar kasir di bagian si kasir, kita juga punya fitur di sini namanya layar kitchen display, customer view, dan queue status. Nah, kita coba praktek dulu yang customer view ya. Kita lihat linknya ada di setting, kemudian scroll ke bawah. Nah, ini ada namanya customer view. Kita klik di sini. Nah, ini adalah customer view. Customer view ini akan tampil di mana teman-teman di monitor kedua yang menghadap ke customer. Biasanya kan ada ya kalau di kasir itu layar menghadap ke si kasir seperti ini, yang ini. Kemudian ada layar menghadap ke customer seperti ini. Nah, di aplikasi Gaspos ini sudah support dua-duanya, teman-teman. Nah, ini kan bisa kita lihat nih ya, ini live ini kalau misalkan produk-produk sini ada muncul semua. Contoh di sini kerupuk udangnya cuma satu, saya rubah jadi kerupuk udangnya jadi 2 di sini. Nah, di sini akan muncul jadi 2 dan ini totalnya akan langsung berubah. Nah, gimana kalau misalkan bayarnya pakai QRIS? Kalau pakai QRIS, apakah nanti HP-nya dibawa ke layar si kasir? Nah, enggak. Kalau udah pakai customer view kayak gini, kita tinggal klik QRIS payment. Di sini akan nge-generate ya. Nah, ketika sudah generate, nanti di sini akan tampil. Nah, seperti ini. Jadi live benar-benar kayak misalkan kita ke minimarket, supermarket besar. Jadi tinggal di-scan aja si customer-nya, nanti sudah langsung pembayaran. Diklik finish payment, finalizing order. Nanti akan muncul struknya. Nah, seperti ini. Jadi struknya seperti ini, sudah bisa pakai logo, dan kalau udah keluar struk nanti ini balik lagi halaman customer view-nya akan kosong lagi karena sudah selesai transaksinya. Nah, di sini struknya juga bisa di-customize semuanya ya, teman-teman. Ini bisa masukin logonya, bisa nama bisnisnya apa, alamatnya.
ID struknya, nah ini ID struknya menarik karena di sini, sudah increment jadi 001, 002 ketahuan nih order udah berapa hari ini gitu. Tanggalnya, tipenya dine in, tabelnya table 5, payment-nya via QRIS, dilayani oleh misalkan nih Pak Suryandika. Kemudian pesanannya apa aja, di sini nanti note-nya juga kelihatan nih, jangan terlalu pedas misalkan contoh, kelihatan subtotal, service, dan teks. Kemudian di bawah ini ada kita bisa masukin footer teks macam-macam nih, misalkan ada promo, kita mau misalkan bawa struk ini nanti akan ditukar menggunakan diskon di kemudian hari, atau masukin informasi WiFi di sini. Kita bisa langsung klik print. Nah, ini kalau sudah print bisa langsung di print aja, nanti sudah support printer thermal ya, teman-teman. Kita close. Kalau sudah di sini kita lihat kita mau tunjukin apa nih, view kitchen display. Nah, view kitchen display ini adalah layar yang menghadap di dapur. Ini kita bisa masukin passwordnya, misalkan 111 terus. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi tampilannya tampilan live Kanban board. Jadi udah asik banget di sini, sudah sort by FIFO ya, first in dulu yang agar bisa first out. Nah, di sini order yang pertama ini 70 menit yang lalu nih belum proses nih. Kalau mau diproses bisa digeser atau bisa klik start. Kita coba geser aja di sini. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti terus akan muncul sampai ke done. Nah, kemudian ada lagi satu lagi agar melengkapi dari kitchen workflow. Contohnya ini ada tampilan queue status view. Kalau kita klik, ini mengingatkan kita pada resto seperti Pizza Hut atau lain-lain ya, yang misalkan dia ada layar di bagian depan kasir untuk nungguin. Ini udah ada berapa nih, misalkan di nomor nih, nomor 001 ternyata dine in masih preparing nih di sini. Tapi kalau kita klik di sini ready, kemudian di sini nanti akan muncul pindah dari preparing ke ready, langsung sini artinya sudah sampai, sudah tiba di depan meja kasir, tinggal diambil oleh si customer. Jadi insya Allah lengkap banget di sini aplikasi Gaspos kasirnya. Ada fitur kasir, ada fitur customer view, ada fitur kitchen view, ada fitur queue status view. Dan sebelah kanan ini ada slide atau banner promo yang bisa kita tampilkan sambil customer lihat antrian, juga lihat oh misalkan ada promo terbaru apa nih di bisnis atau restoran ini. Lalu ada lagi satu lagi save order menu. Ini yang akan digunakan ketika kita memanfaatkan namanya fitur dine in di sini. Nah, di sini kita setiap meja kita bisa atur mejanya ini. Mejanya ada mana aja, areanya mana aja. Di sini ada layout previewnya. Misalkan ada indoor, outdoor, private room, bar counter, kita bisa print satu-satu contoh indoor sini. Nah, ini kalau di scan dia akan membuka halaman self order. Jadi kalau teman-teman lihat di restoran-restoran sekarang di mejanya ada QR code. Nah, ini contohnya di aplikasi Gaspos ini bisa di scan seperti itu juga. Oke, kita contoh ya. Kita contohkan di sini. Saya mau contohkan di HP. Kita klik broadcast dulu dari HP saya untuk contoh tampilan handphonenya. Kita klik enter. Nah, ini udah muncul. Lalu kita buka kamera. Di sini kita buka. Ini kita coba scan ya. Kita coba scan. Nah, di sini sudah muncul yang di hasil scan-nya. Kita buka open in browser. Nah, ini teman-teman sudah muncul tampilan customer view-nya. Jadi kalau tampilan customer view mirip-mirip dengan tampilan kasir, cuma bedanya ini dia ada slide di atas, slide promo. Kita bisa masukin macam-macam promosi-promosi yang ada saat ini. Ini bisa kita lihat
Di sini produknya, lalu kalau customer itu dia nggak ada menu akses halaman, jadi langsung ke keranjang seperti ini. Dan ini tabelnya sudah di-lock untuk table 1 ya, karena tadi ini QR code-nya QR code table 1. Kalau klik customer atau guest, nah ini dia bisa minta login account atau continue as guest, seperti itu. Kita continue as guest aja. Contoh, ini kita coba order misalkan nasi goreng kampung. Nah, di sini tampilan sudah fully responsive, jadi benar-benar cakep. Bisa kita klik contoh di sini, add to cart, kemudian apalagi nih minumannya, kita dari kategori cold drink, es teh manis. Kita klik add to cart, kemudian di sini kita juga bisa cek di sini, tambahkan notnya, misalkan jangan pedas, jangan terlalu pedas. Oke, kemudian di sini kita bisa klik. Nah, kalau misalkan self order view tampilannya hanya QRIS di sini. Nah, langsung muncul QRIS-nya. Nanti kalau sudah bayar, tinggal klik I have paid aja, nanti langsung dikirim ke kasir. Nah, seperti itu. Kemudian di kasir tampilannya seperti apa? Tampilannya kita bisa lihat di history transaksi, dia akan masuk. Nah, ini akan masuk ke sini web order pending. Kita bisa langsung approve biar masuk ke halaman kitchen view dapur. Nah, teman-teman di sini di halaman transaction history kita juga bisa lihat, kita coba explore ya. Di sini kita bisa filter by customer, bisa filter by tipe, dine in, take away, web order, atau tanggal. Kemudian di sini kita bisa print ulang struknya nih, buat ngelihat nih contohnya nih ada komplain misalkan, coba kita bandingkan struknya ada di sini, bener nggak gitu. Kemudian ada fitur apa lagi? Nah, di sini ada fitur customer. Kita ekspor satu-satu. Di fitur customer di sini kita bisa lihat, nah di sini Budi Santoso punya 1.500 poin. Siti Rahayu, Rudy Hartono, Rina, dan lain-lain, bisa add new, bisa tambahkan, atau bisa edit yang sudah ada. Lalu tadi kita sudah transaction history, kita coba ke produk. Untuk menambahkan produk sangat mudah ya teman-teman, bisa tinggal klik add produk aja. Di sini kita bisa lihat SKU-nya bisa dimasukin, statusnya aktif, namanya produk ini, kategorinya apa aja, kemudian cash price-nya tuh harganya berapa, dan ini point price. Jadi misalkan cash price-nya harganya 180.000. Contoh 80.000, lalu point price-nya kalau buat ngeredeem ini harus punya poin 100 atau 1000 atau 100 poin gini. Jadi nanti customer bisa bayar, bisa beli produk ini dengan harga cash, atau kalau dia punya poin bisa redeem poin. Nah, kemudian di sini stoknya kita bisa atur stoknya dari regular stock, langsung aja misalkan stoknya 10 atau berapa, atau dari ingredients. Dari ingredients ini kita misalkan atur nih, misalkan contoh produknya nasi goreng. Nasi goreng misalkan di sini kita pilih nih, nasi goreng itu ada misalkan pakai telur, telurnya berapa. Kemudian di sini ada coconut milk-nya berapa, kemudian jasmine rice-nya berapa, contoh tambahan ingredient terus. Jadi nanti stoknya tuh akan diatur berdasarkan bahan bakunya yang udah ada. Jadi nggak ada lagi cerita misalkan sudah pesan nggak taunya wah habis di cancel. Nah, ini kita langsung bisa lihat langsung dari kasir Gaspos seperti itu. Di sini misalkan bukan makanan juga bisa ya teman-teman, produk Gaspos bisa dipakai nggak cuma buat makanan doang. Karena apa? Karena di sini kita bisa klik barcode misalkan untuk toko kelontong ya atau minimarket. Kita bisa kita bisa select semuanya, kita klik print label. Nah, ini semua produknya di print labelnya langsung muncul seperti ini, tinggal tempel nanti. Kemudian di sini kita bisa lihat bisa download report juga. Misalkan kita mau tahu nih report bahan baku hari ini udah tinggal berapa, tinggal klik aja nanti akan terdownload Excel. Di sini juga produk apa aja yang misalkan stoknya tinggal sedikit. Nah, kemudian di sini ingredients juga bisa kita atur. Bahan baku dari yang menyusun produk yang ada di bisnis kita itu, restoran kita misalkan, itu apa aja. Nah, ini bisa di sini. Kita bisa tinggal klik add ingredients, unitnya gram atau apa, kemudian stoknya, dan minimal berapa. Nanti kalau minimalnya sudah misalkan sudah
Sudah minimalnya stoknya mendekati habis, nanti akan ada alert dari email dan WhatsApp. Oh, misalkan bahan baku susu udah tinggal dikit, jadi jangan sampai tunggu habis baru ketahuan. Nah, gitu. Kemudian di sini ada lanjut ke halaman kategori. Untuk menambahkan kategori, nah di sini di setiap kategori ini kita bisa atur produknya nih. Jadi varian produknya itu bukan dari produk tapi dari kategori. Jadi teman-teman bisa memudahkan, nggak perlu lagi repot, aduh harus masukin variannya banyak banget. Ternyata kalau ini kita tinggal masukin aja, karena kan biasanya misalkan produk minuman ya, produk minuman dingin. Variannya kan pasti kan mirip-mirip ya kan, ada yang regular, ada yang large, misalkan ice, no ice, less ice, full ice. Jadi nggak perlu lagi satu-satu, cukup di level kategorinya saja untuk tambahkan produk variasi. Dan variasi produk ini bisa ditambahkan, misalkan regularnya 0 tanpa tambahan biaya, kalau large-nya tambah 5.000. Nah, ini bisa diatur. Dan bisa dibuat per grup. Grupnya size, grup ukuran, grup ice, dan lain-lain. Misalkan grup kepedasan atau apa, level pedasnya gitu. Kemudian lanjut, di sini ada menu staff. Kita coba explore ke menu staff. Di menu staff ini kita bisa tambahkan contoh foto karyawan, staffnya, role-nya, kemudian digit PIN-nya di sini. Kemudian kita bisa lihat logs. Logs itu artinya attendance logs, kehadiran, clock in-nya jam berapa, clock out-nya jam berapa. Di sini nanti bisa diekspor, ya ketahuan nih yang buka kasir ini akunnya siapa. Jadi misalkan ada problem atau ada minus atau apa, ketahuan siapa yang lagi in charge saat itu juga. Kemudian kita bisa klik menu report. Menu reportnya insya Allah cukup lengkap, dari sales, transaction, stock, customer, hingga employees. Ini kelihatan ada menu revenue trend-nya, payment method-nya, order type-nya, top selling-nya nih, nanti produknya apa aja ketahuan nih jadinya nih. Peak hour-nya nih, misalkan jam berapa yang paling ramai. Lalu kita lihat transaksinya, pakai QRIS berapa, pakai apa berapa, statusnya. Kemudian stoknya juga kelihatan nih, udah berapa stoknya. Kemudian di sini ada customer siapa aja nih yang poinnya paling banyak, yang spend-nya paling banyak, ordernya paling banyak. Kita bisa buat atur di sini. Employee-nya juga performance kalau ada nanti muncul di sini. Sales-nya siapa nih yang paling ramai, berapa clock in, clock out absennya. Kemudian kita bisa filter berdasarkan, bisa ekspor ke Excel, CSV, bisa juga filter berdasarkan hari atau tanggal. Nah, kemudian di sini ada menu pengaturan. Tadi kita lihat di menu profil, ada menu bisnis profil, kita bisa atur currency simbolnya, misalkan mau dipakai di luar negeri, bisa diganti rupiah ke yang lain. Kemudian di sini bisa atur receipt footer text-nya buat stroke. Lalu di sini ada konfigurasi API buat notifikasi WA, default country code-nya 62 karena Indonesia. Kemudian di menu finance kita bisa atur taxes and fees-nya. Contoh service charge 5%, tax rate-nya 10%, loyalty point-nya misalkan setiap pembelanjaan Rp1.000 dapat 1 poin, contoh seperti ini. Nah, di sini untuk pengaturan QRIS-nya nih, karena QRIS kita nggak pakai payment gateway, jadi nggak perlu lagi ada potongan dari payment gateway, langsung masuk ke rekening teman-teman sekalian. Nanti bisa tinggal upload aja di sini kode gambar QRIS-nya, dan nanti akan terpaste di sini ID dari QRIS yang teman-teman upload. Lalu di sini ada cash shortcut. Ini untuk misalkan pembayaran cash nanti kita praktekkan, ada 5.000, 10.000, jadi untuk tombol cepat ya. Dan ini void authorization PIN, jadi misalkan ada transaksi mau di cancel, kita harus atur PIN-nya di sini nih ya. Dan yang tahu hanya misalkan supervisor dan admin saja. Ini kitchen PIN. Kemudian ini kita bisa masukin custom payment method, misalkan GrabFood, GoFood, ShopeeFood, contoh dan lain-lain ya misalkan. Dan ini kita bisa atur nih, misalkan bisnis saya bukan kasir, tapi bukan kasir restoran, tapi misalkan kasir minimarket, nggak perlu ada dine in, ini dimatiin juga bisa langsung. Nah, ini menu dine in tadi sudah dibahas. Ini messaging. Nah, ini kita bisa atur format untuk struk yang dikirim ke WhatsApp. Dan ini ada alert atau peringatan untuk stok yang langsung bisa dikirim ke handphone WhatsApp admin. Kemudian ini bisa kita atur threshold-nya nih, misalkan stoknya sudah tinggal 5 biji nih, 5 unit, nanti akan dikirim nih via WhatsApp atau via email kalau diaktifkan emailnya. Dan formatnya sudah bisa diatur seperti ini. Di sini juga sama, dan kalau ini untuk ingredients stock alerts,
Jadi nanti ada, peringatan misalkan bahan bakunya tinggal sedikit, bisa diaktifkan di sini ke nomor WhatsApp admin atau ke email juga bisa. Kemudian di sini display, nah di sini display bisa diganti ya teman-teman. Misalkan tampilannya, warm seperti ini, kemudian misalkan bisa juga fresh mint kita ubah di sini. Jadi nanti, desainnya tuh nggak kaku, cuma satu warna doang, tapi bisa diganti-ganti temanya. Nah, contoh di sini warna hijau. Kemudian di sini ada queue visibility-nya diatur misalkan per 60 menit sudah hilang, kalau yang tadi ini. Nah ini, misalkan 60 menit, sudah diambil, nanti dia akan hilang dengan sendirinya nih yang ready ini. Kemudian kita bisa atur, banner promo yang tampil di sini nih, bisa diatur di halaman setting, promo slider atau self order banner yang tadi ada di atas, bagian atas, halaman self order nanti bisa diatur di sini. Kemudian di sini kita coba lihat lagi ada apa aja ya, tadi kita coba praktek yang bagian, pembayaran cash. Contoh kita beli aja ngasal di sini, lalu kita klik pay now. Oh iya, butuh meja ya, kita pilih dulu mejanya, table 5 contoh, kemudian kita klik pay now, lalu cash payment. Nah tinggal masukin nih, ini berapa nominalnya, atau misalkan kita mau ubah ini, kita hapus satu, kita pay now, nanti kita cash payment. Nah nanti di sini kita misalkan masukin aja, misalkan uangnya ini udah ada auto shortcut-nya, kita atur di halaman setting tadi, tinggal klik 100.000, langsung muncul complete transaction, selesai. Nanti akan muncul di, stroke untuk cash receive, timanya berapa, kembalinya berapa, jadi ketahuan nih misalkan nanti ada customer yang, berniat jahat, misalkan cash-nya tadi nggak segini nih, ternyata kita sudah catat di, tampilan stroke seperti ini. Kemudian kalau tampilan, misalkan, hold, open bill, kita klik open bill di sini. Nah ini sudah langsung masuk di tampilan open bill di sini, di on hold transaction. Kita kalau mau lanjutin, sudah selesai mau bayar, tinggal klik continue aja, muncul di sini langsung bayar. Nah seperti itu. Kemudian di sini coba kita, praktekkan ya untuk fitur, scan produk. Untuk fitur scan produk di sini coba kita lihat dulu di salah satu produk di sini, kita misalkan nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung ID-nya adalah ini dia. Kemudian di sini coba kita konekin lagi ke HP ya. Nah, ini sudah konek ke HP, lalu kita coba buka ini. Nah, ini kita select account, misalkan admin, nah ini jadi tampilan di HP juga sudah sangat responsif. Kemudian kita klik tombol kamera di sini, kita klik allow. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jadi tinggal scan aja langsung. Ini saya ganti tab. Tabnya ada di sini. Ini kita coba scan. Pas di scan langsung muncul bunyi dan langsung muncul seperti ini. Jadi langsung muncul produknya. Kita bisa tinggal tambahkan medium, add to cart. Nah, kita add tambah di sini. Kemudian kita bisa langsung misalkan take away, pay now, cash payment. Tinggal masukin misalkan uangnya 50.000. Kita klik complete transaction. Nah, sudah selesai, kita coba print receipt-nya. Nah, kalau sudah di-print nanti akan terhubung langsung ke tampilan printer yang sudah dihubungkan printer thermal contohnya. Oke, jadi kurang lebih insya Allah sudah sangat lengkap ya teman-teman di sini fitur dari aplikasi Gaspos